Bapak-bapak, ibu-ibu, pedagang-pedagang pasar Kliwon, ampun supe ngagem masker, ampun supe jaga jarak, dan ampun supe, ampun bosen-bosen selalu cuci tangan agar kesehatan menika kita jagi sareng-sareng. Saatnya bapak-bapak kita ingkang teng griya pun sepuh-sepuh saged rentan penyakit. Saatnya anak-anak kita sing badhe sekolah niki tesih diliburke sebab kudus tesih zona merah. Dari data Satgas COVID-19 Kabupaten Kudus, kasus positif COVID-19 tembus angka 2.000 jiwa. Sebanyak 400 jiwa menjalani perawatan, sedangkan jumlah lainnya menjalani isolasi yang berpusat di Donohudan, Kabupaten Boyolali. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, DPRD Kudus tidak henti-hentinya melakukan pemantauan dan edukasi kepada masyarakat, terutama di tempat yang crowded seperti Pasar Kliwon. Dari pemantauan di dua pasar, yakni Pasar Mijen dan Pasar Kliwon, pelaksanaan prokes sudah cukup baik. Selain itu, di dalam Pasar Kliwon juga ada 7 petugas dari Satgas COVID dan ada 11 relawan dari paguyuban pasar untuk memantau penjagaan pintu masuk di Pasar Kliwon. Dari pemantauan tersebut masih terlihat sedikit evaluasi, yakni penambahan tempat cuci tangan dan sabun yang ditempatkan di dalam pasar. Ini harus dijelaskan, Pak. Giat hari ini kita mengingatkan kembali ke Pasar Mijen dan Pasar Kliwon. Tadi pagi kita baru dari Pasar Mijen. Tidak bosan-bosannya kita mengingatkan ke titik-titik yang potensi kredit, yang hari ini giat kami di 2 titik pasar itu tadi. Jadi Kudus ini memang sudah zona merah, bahkan sudah hitam. Untuk itu kita berusaha untuk menyadarkan masyarakat dengan memakai masker, dengan mematuhi prokes protokol kesehatan dengan instrumen 3M itu. Nah, untuk itu hari ini kita membagikan masker untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman pedagang pasar dan pembeli, dan mengecek bagaimana prokes yang diterapkan di pasar, di manajemen pasar yang ada. Alhamdulillah di Kliwon ini sudah ada penempatan 7 dari petugas Satgas Covid dan ada 11 dari relawan paguyuban pasar. Ini untuk menjaga pintu-pintu yang ada dari 32 pintu. Saya kira memang tadi kita evaluasi ada kekurangan di beberapa pintu, dan untuk fasilitas air cuci tangan dan sabunnya kita minta hand sanitizer, dan kita minta untuk segera besok dilengkapi dari pasar dari Pasar Kliwon ini. Mudah-mudahan dengan kepatuhan kita terhadap prokes dengan instrumen 3M ini, Kudus segera bisa pulih dari zona merah dan masyarakat bisa beraktivitas kembali, ekonomi bisa didorong untuk segera lebih bisa bergerak maju ke depan. Catatannya tadi, jadi ada beberapa fasilitas pasar yang harus ditambahkan, yaitu air bersih dan sabun, hand sanitizer di beberapa
titik pintu Kliwon. Dari 32 titik pintu itu baru ada 11 dan 7 18 gitu. Baru ada 18 dan kekurangan untuk pintu jaga. Masing-masing pedagang yang dekat pintu diharapkan bisa menjadi relawan petugas Covid membantu karena kurangnya petugas Covid yang ada di Pasar Kliwon. Jadi mudah-mudahan ini bisa besok segera dipatuhi oleh manajemen Pasar Kliwon. Saya kira itu. Sementara itu, pemantauan di Pasar Baru Kudus, pedagang-pedagang pasar di seluruh Kabupaten Kudus diharapkan tidak berjualan terlebih dahulu apabila mengalami gejala COVID-19 seperti batuk, demam, dan flu. Selain itu, ketika melihat kondisi diri yang seperti itu, diharapkan segera memeriksakan diri. Koordinator pasar juga harus berperan aktif dalam mendata dan mengecek kesehatan para pedagang di wilayah pasarnya, baik secara langsung maupun secara daring. Hal ini menjadi bentuk screening, kerumunan di dalam pasar bisa menjadi satu bentuk penularan virus COVID-19 di Kabupaten Kudus. Anggota Komisi D, Muhtamad mengatakan, pedagang yang berjualan di pasar diharapkan selalu mematuhi protokol kesehatan, mulai dari mencuci tangan dan selalu memakai masker, menjaga jarak, tidak hanya sebatas pedagang saja, masyarakat yang hendak berbelanja ke pasar juga diharapkan melakukan hal yang sama. Oke, kegiatan hari ini memang sengaja kita lakukan setelah melihat kondisi Kudus yang sangat luar biasa. Ya, angkanya sudah nembus 1.000 lebih kasus COVID. Kita harapkan ada penekanan dan kita semuanya bersinergi bersama. Baik itu dari DPRD, dari eksekutif dan semuanya lah. Saya berharap termasuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Mari kita bersama-sama untuk ikut edukasi ke masyarakat. Pagi ini kegiatan bentuk dari edukasi kita terhadap masyarakat, terutama di pasar-pasar, karena kita tahu pasar adalah tempat bertemunya banyak orang dari berbagai daerah, dari berbagai desa, dan kita tidak tahu ada ndak yang tergejala. Karena apa? Karena sulitnya kita mendeteksi satu persatu. Untuk itu perlu kita adakan edukasi terus-menerus. Supaya apa? Supaya mereka semuanya sadar. Jangan sampai orang yang terpapar di sini justru membawa masalah dan dibawa ke rumah dan menjadi semuanya ikut sakit terjangkit COVID. Itu tujuannya seperti itu. Sementara itu, Said Yunanta, anggota Komisi D DPRD Kudus menilai penerapan prokes utamanya masker bagi pedagang maupun pembeli sudah cukup baik. Hanya saja perlu adanya edukasi terkait penggunaan masker yang standar agar benar-benar masker ini menjadi salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di pasar tradisional. Selain itu, fasilitas cuci tangan di lingkungan pasar baru juga perlu ditinjau ulang lantaran kondisinya tidak maksimal. Mayoritas menggunakan masker, tetapi masih tidak standar. Ini harus disadarkan. Tidak sekedar memakai masker, tetapi bagaimana memakai masker yang standar dan disiplin. Saya lihat kemarin tadi itu memang banyak yang sekedar memakai masker, sedangkan maskernya nggak standar. Satu, yang kedua sering nggak dipakai dan sebagainya. Itu yang satu. Yang kedua, fasilitas yang disediakan oleh pengelola, saya melihat masih sangat kurang itu, begitu sangat kurang. Itu penting. Jadi semuanya harus bergerak. Kalau semuanya diandalkan dari personal untuk melakukan pencegahan, kasihan. Untuk sarana apa Mas yang kurang? Saya lihat ini sekarang kayak cuci tangan. Harusnya cuci tangan disediakan di beberapa tempat. Ya, ini kan rasanya sudah cooling down mereka. Padahal sekarang itu kasusnya memuncak, sedangkan fasilitas itu disediakan cooling down. Upaya konkret DPRD Kudus untuk bersama-sama akan terus dilakukan. Kondisi Kudus sebagai zona merah menjadikan perhatian bersama, sehingga tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah dan harus didukung semua elemen, baik eksekutif, legislatif, yudikatif.
Diharapkan masyarakat dapat tetap menjaga protokol kesehatan dengan harapan penyebaran COVID-19 di Kudus akan menurun. Mengingat berkaca dari sejumlah kejadian banyak pasar ditutup karena adanya pelanggaran prokes dan akhirnya menimbulkan klaster. Apabila pedagang dan pembeli mematuhi protokol kesehatan, tak ada lagi penularan COVID-19 yang terjadi di pasar atau setidaknya bisa ditekan semaksimal mungkin.